warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang modul praktikum fisika modul pengukuran. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Ahmad Iqbal Budiadi dengan NIM 221910101047. Lalu teman saya, Perkenalkan, nama saya Alif Yamuddin dengan NIM 221910101051. Dan saya sendiri Bintang Aditya Ramadan dengan NIM 22191010107. next. Modul pengukuran. Bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakang ilmu fisika banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan ilmu fisika yang sering ditemui yaitu berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran dalam fisika adalah membandingkan dua hal dengan salah satunya menjadi pembanding atau alat ukur yang besarnya harus distandarkan. Tujuan pengukuran yaitu mengetahui kualitas atau kuantitas suatu besaran. Gian Liko 2013. Memahami suatu pengukuran dan besarnya terhadap benda perlu dilakukan hal yang spesifik. Besaran benda dapat diketahui dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Jenis alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berpengaruh terhadap keakuratan atau tingkat ketelitian suatu perhitungan. Ukuran benda dapat ditentukan dari skala yang terdapat pada alat ukur yang digunakan. Paham mengenai pengukuran merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu untuk memahami mengenai pengukuran karena pengukuran dibutuhkan dalam banyak hal. Praktikum pengukuran dasar kali ini akan mengenalkan beberapa alat ukur dan cara pengukuran terhadap suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Rumusan salah pada praktikum pengukuran dasar ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur. Yang kedua, bagaimana cara mengukur lebar suatu benda dengan alat ukur. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur tinggi suatu benda dengan alat ukur. Yang keempat, bagaimana cara mengukur tebal suatu benda dengan alat ukur. Dan yang kelima, bagaimana cara mengukur diameter suatu benda dengan alat ukur. Dan manfaat praktikum dasar ini ada sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Untuk tujuan sendiri yang pertama adalah mampu mengetahui panjang dari suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Yang kedua, mampu mengetahui lebar dari suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Yang ketiga, mampu mengetahui tinggi dari suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Yang keempat, mampu mengetahui tebal dari suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Dan yang terakhir, mampu mengetahui diameter dari suatu benda menggunakan alat ukur. Dan untuk manfaat sendiri, yang pertama, dapat mengetahui cara mengukur dengan menggunakan alat ukur tertentu. Yang kedua, mengetahui cara kerja dari alat ukur. Yang ketiga, dapat membaca satuan-satuan dalam alat ukur. Next. Tinjauan pustaka. Pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Alat bantu dalam proses pengukuran disebut alat ukur. Alat ukur dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Misalnya alat ukur panjang, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Atau alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu, dan lain-lain. Melakukan pengukuran dalam suatu besaran fisika sangat dibutuhkan dengan namanya alat ukur. Dengan adanya alat ukur dapat membantu kita mendapatkan data hasil pengukuran. Faktor lain selain alat ukur untuk mendapatkan hasil yang akurat perlu adanya faktor-faktor lain yang dapat mengurangi proses pengukuran. Antara lain benda yang diukur, proses dalam pengukuran, kondisi suatu lingkungan, dan
orang yang melakukan pengukuran. Alat-alat pengukuran tersebut antara lain mistar. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang sering digunakan. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar ini memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,05 mm atau 0,05 cm. Pada saat melakukan pengukuran dengan mistar, arah yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukuran panjang yang biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Penemu jangka sorong sendiri adalah seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis, Pierre Vernier. Skala perpanjangan terdapat pada rang tetap adalah skala utama, sedangkan skala pendek pada rang geser adalah skala Lewis atau Vernier. Diambil dari penemunya. Skala utama memiliki skala dalam cm dan mm, sedangkan skala Nanius memiliki panjang 9 mm dibagi dengan 10 skala, sehingga beda satu skala Nanius dengan satu skala pada skala utama adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi skala terkecil pada panjang sorong pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm, sehingga ketidakpastian jangka sorong adalah 0,05 mm atau 0,5005 cm. Next. Atau rollmeter adalah alat ukur yang biasa digulung dengan panjang mulai dari 5 sampai 50 meter. Rollmeter lebih dikenal dengan sebutan meteran atau dikenal pita ukur. Rollmeter ini pada umumnya dibuat dari bahan plastik atau plat besi tipis. Satuan yang dipakai dalam rollmeter atau metlin yaitu milimeter atau sentimeter, feet atau inch. Rollmeter metlin atau tersedia dalam ukuran panjang 5 meter, 10 meter, 30 meter sampai 50 meter. Pita ukur umumnya dibagi pada interval 5 mm atau 10 mm. Next. 2.2 yang selanjutnya, timbangan digital. Neraca digital atau neraca elektronik merupakan alat ukur massa yang sering ada dalam laboratorium untuk menimbang bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Neraca digital mempunyai tingkat ketelitian lebih besar daripada neraca Ohm, yaitu 0,001 gram. Cara penggunaan neraca digital sangat mudah. Hanya dengan meletakkan benda di atasnya, maka nilai akan muncul pada layar hasil dari massa benda tersebut. Dengan tingkat ketelitian yang tinggi inilah, maka neraca digital banyak digunakan di laboratorium untuk mengukur massa benda yang sangat kecil pada saat penelitian. Next. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Aditya Ramadan dengan NIM 22191011007. Ingin melanjutkan tentang metodologi praktikum bab 3. Alat dan bahan. Next. Yang pertama itu ada mistar. Mistar digunakan sebagai alat ukur panjang. Penggunaan praktikum mengukur panjang, lebar, dan tinggi pada pelat besi dan balok serta panjang kawat. Next. Dan yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong digunakan sebagai alat ukur panjang. Digunakan mengukur tebal pada pelat besi dan silinder serta diameter pada silinder. Next. Dan yang ketiga, rollmeter atau metline. Rollmeter atau metline digunakan sebagai alat ukur panjang. Penggunaan dalam praktikum ini untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi pada balok, pelat besi, serta panjang pada kawat. Next. Dan yang keempat, timbangan digital. Timbangan digital digunakan sebagai alat ukur berat. Penggunaan dalam praktikum ini untuk mengukur perbandingan massa air dan massa penampang. Next.
Dan yang kelima, balok. Balok digunakan sebagai objek pengukuran atau mistar dan rollmeter. Next. Dan yang keenam, plat besi. Plat besi digunakan sebagai objek pengukuran atau mistar, jangka sorong, dan rollmeter. Next. Yang ketujuh, kawat. Kawat digunakan sebagai objek pengukuran, mistar, dan rollmeter. Dan yang kedelapan, silinder. Silinder digunakan sebagai objek pengukuran, jangka sorong. Next. Dan yang kesembilan, air. Air digunakan sebagai objek pengukuran timbangan. Next. Yaitu 3.2 ada langkah kerja. Next. Menentukan skala terkecil pada suatu alat ukur. Yang pertama, mistar diambil dan ditentukan skala terkecilnya. Yang kedua, jangka sorong diambil dan ditentukan skala terkecilnya. Diperhatikan apabila skala tidak menunjukkan angka 0 pada saat jangka sorong belum digunakan. Yang ketiga, rollmeter atau metline diambil dan ditentukan skala terkecilnya. Diperhatikan apabila skala tidak menunjukkan angka 0 pada saat sebelum digunakan. Yang keempat, timbangan digital diambil dan ditentukan skala terkecilnya. Diperhatikan apabila skalanya tidak menunjukkan angka 0 pada saat timbangan belum digunakan. 3.2.2 pengukuran langsung dengan menggunakan nilai terkecilnya. Dilakukan pengukuran sebanyak 6 kali. Yang pertama, mistar digunakan untuk mengukur tebal pada plat besi dan silinder serta diameter pada silinder. Yang kedua, jangka sorong digunakan untuk mengukur tebal pada plat besi dan silinder. Yang ketiga, rollmeter atau metline digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi pada balok. Yang keempat, timbangan digital digunakan untuk mengukur perbandingan massa air dan massa gelas. Next. Keempat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Alifaya Menirudin dengan NIM 221910101051. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, data praktikum. Data hasil pengukuran panjang dan lebar plat besi menggunakan penggaris dan rollmeter serta ketebalan menggunakan jangka sorong. Terlihat ada 5 percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama, panjang penggaris, lebar penggaris, tebal, jangka sorong, lalu panjang dengan rollmeter dan lebar dengan rollmeter. Dengan rata-rata dari 5 percobaan, panjang penggaris 13 cm, lebar penggaris 1,82 cm, tebal jangka sorong 0,62 mm, panjang rollmeter 13,06 cm, dan lebar rollmeter dengan 1,9 cm. Lalu ada data hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi pada balok menggunakan penggaris dan rollmeter. Terlihat ada 5 kali percobaan. Yang pertama menggunakan panjang penggaris dengan rata-rata 17,46 cm, lalu dilanjut dengan lebar penggaris dengan rata-rata 9,24 cm, lalu dengan tinggi penggaris dengan rata-rata 5,3 cm, lalu panjang rollmeter dengan rata-rata 17,96 cm, lalu ada lebar rollmeter dengan rata-rata 9,4 cm, lalu dengan tinggi rollmeter dengan rata-rata 5,5 cm. Lalu ada data hasil pengukuran panjang kawat menggunakan penggaris dan meteran jahit diameter menggunakan jangka sorong. Ada 5 kali percobaan. Panjang penggaris dengan rata-rata 29,6 cm, diameter jangka sorong dengan rata-rata 0,208 mm, panjang meteran penjahit dengan rata-rata 30,1 cm.
Lalu ada data hasil pengukuran tebal dan diameter pada silinder dengan menggunakan jangka sorong. Ada 5 kali percobaan dengan tebal jangka sorong rata-ratanya adalah 13,2 mm, lalu diameter jangka sorong dengan rata-rata 2,54 mm. Lalu ada data hasil pengukuran tebal dan diameter pada silinder dengan menggunakan jangka sorong. Ada 5 kali percobaan dengan rata-rata massa gelas 223,67 gram, massa gelas plus air 100 mili dengan rata-rata 323,67 gram. Lalu ada perhitungan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus standar deviasi, yakni Sx sama dengan 1/n akar X kuadrat dikali X kuadrat per 1/n. Dengan keterangan, dalam kurung X kuadrat sendiri adalah jumlah keseluruhan dan kemudian dikuadratkan. Lalu X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari masing-masing data. Dan diperoleh standar deviasi panjang pelat besi adalah 72,6713 mm dengan toleransi 1,3000 plus minus 72,6713 mm. Lalu volume balok adalah 24.973,111 meter dengan toleransi sebagai berikut. Lalu ada panjang kawat adalah 165,458 mm dengan toleransi sebagai berikut. Lalu ada diameter silinder adalah 0,01419 mm dengan toleransi sebagai berikut. Lalu ada massa gelas adalah 124,8776 mm dengan toleransi sebagai berikut. Nah, lalu kita lanjut pada analisa. Pada pengukuran pelat besi, kawat, balok, dan silinder ataupun pengukuran air memiliki hasil pengukuran yang berbeda. Seperti halnya pengukuran panjang pada pelat besi, nilai yang dihasilkan pada saat mengukur menggunakan penggaris dan rollmeter berbeda dengan rollmeter memiliki jumlah nilai 3 mm lebih panjang. Hal ini cukup berlaku pada pengukuran lainnya. Misal, pada balok rollmeter memiliki nilai 23,3 mm lebih panjang. Hal ini membuktikan bahwa rollmeter lebih akurat dibanding dengan penggaris. Tidak hanya rollmeter, alat ukur lainnya juga menunjukkan hal yang sama seperti halnya meteran penjahit yang juga memiliki panjang lebih akurat dibanding penggaris. Lalu faktor yang membuat perbedaan hasil pada setiap pengukuran adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Pengukuran secara berulang akan mendapatkan angka penting yang lebih besar dibanding pengukuran sekali, sehingga pengukuran secara berulang memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar. Penutup kesimpulan. Dalam menggunakan alat ukur yang satu dengan yang lain, tentu berbeda-beda, seperti halnya skala dan bentuknya. Karena itulah, cara menggunakan dan cara membaca skalanya juga berbeda. Nilai skala terkecil diambil dari satuan terkecil alat ukur, yaitu garis terpendek yang mana ditunjukkan pada skala sesuai dengan satuannya masing-masing. Hasil pengukuran dengan menggunakan alat yang sama secara berulang, menghasilkan data yang berulang. Data tersebut menunjukkan ketelitiannya yang kurang dalam mengukur suatu benda atau objek. Hasil dari praktikum menunjukkan perbedaan hasil pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Perbedaan pengambilan nilai dari skala kesalahan, penempatan titik nol pada alat dan perlakuan bahan yang berbeda memperoleh data beragam sehingga sulit ditentukan kepastiannya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.